Al-faslu hadi wa asyara fi syahri dzil qa'dah. Pasal yang ke-11 menerangkan di bulan Dzulqa'dah secara versi sufistik ya, yang ditulis langsung oleh pengusaha Ba'os. Di hada syahri tamanatu ahrufin wahyadal zal pakai zal besar ya. Zau rasa, wal wawu wukuf, wal alifu akhlak, wal lamu lahun atau senda gurau, wal qafu qanaah, wal ainu ain itu udlah, wal dalu dal kecil ini dalil atau petunjuk atau syekh mursyid, wal ha'u hijrah. Seolah kita pada malam hari ini kita untuk lahun senda gurau. Tadi sudah disebutkan hadisnya gitu kan. Jadi segala sesuatu itu ketika tidak disertai dengan zikir, ia adalah senda gurau. Kullu syai'in laisa min dzikrillahi lahun wa la'ib. Illa ayyakuna arba'atu, kecuali dalam 4 perkara. Yang pertama, mula'abatu rajuli imro'atun. Jadi candanya seorang lelaki, rijal ataupun suaminya kepada istrinya. Nah, jadi candaan seorang suami itu kepada istrinya itu ibadah. Artinya ada nilai kebaikan. Jadi tidak disebut senda gurau yang goplah gitu. Menghibur gitu kan, karena kesibukan istri yang berat dari pagi hari sampai malam kan. Ada candaan dari suami ataupun ada WA aja kan, ada telepon kan, senang gitu kan seorang istri. Apalagi kalau dikasih hadiah kan. Gitu. Yang kedua, nota di burojuli farsa. Itu seorang lelaki yang melatih kudanya. Kan, kalau melatih kuda kan harus ya dengan teknik ya, dengan gerakan dan lain-lain sebagainya. Itu kan bukan candaan. Artinya benar-benar sedang mendidik kuda. Mas Zurojuli Bainal Gordain. Ya, seorang lelaki yang berjalan di antara dua tujuan. Ya, ke rumahnya, balik dari pekerjaan, ataupun keluar rumah, maisha, untuk mencari kehidupan, mencari nafkah ibarat. Itu syahid ibarat, walaupun meninggal. Wa ta'lim rajuli sabahah, dan seorang lelaki yang mengajarkan renang. Ini kan sunnah, renang jadi sunnah, sunnah Rasul, ibarat. Latihan renang. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Surat Al-Munafikun ayat 9, yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang berbuat demikian, artinya melalaikan Allah, baik itu harta ataupun anak-anak kita dan keluarga semuanya, itulah orang-orang yang merugi. Dan kebanyakan orang kan tidak bersyukur. Nah, tetapi para ikhwan akhwat, khususnya Raudhah Merah Putih, ini kita diajarkan terus untuk manakiban, yaitu agar kita tidak lupa, tidak lalai. Ya, hartanya kita gunakan untuk manakiban, gitu kan. Anak-anaknya kita ajak untuk manakiban, gitu. Yang sudah mau mendengarkan, makanya sudah jadi petugas, itu kan luar biasa. Itu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Itu ya anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan tidak semua anak mau ngikutin jejak orang tuanya. Kan manakiban kan pekerjaan yang sangat berat gitu kan. Untuk meluangkan waktu kita 2 jam usuk gitu. Kalau sedang di rumah
ataupun sedang di perjalanan, di kendaraan. Itu untuk penerbitan online mungkin sah-sah aja ya. Di motor, di mobil gitu kan, karena memang kalaupun pulang kerja ataupun mungkin di bis sedang perjalanan ke Pangkal Abah gitu. Yang penting bukan jadi petugas. Kalau jadi petugas nanti keganggu sinyal. Itulah orang-orang yang jika harta dan anak-aanak kita ataupun keluarga kita tidak diajak untuk berzikir kepada Allah. Gitu. Hanya banyak ini firman-Nya dalam kitab Paduli Suhur dijelaskan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Dan tiadalah kehidupan di dunia ini gitu kan, hanya main-main dan senegurau belaka. Gitu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kalau tidak ada zikirnya, kalau belum ditalkin, ya itu jadi senda gurau, main-main aja gitu kan. Tapi kalau kita sudah ditalkin, kan ada dikirnya. Setiap 5 waktu kita dibimbing untuk dikir. Kita dibimbing untuk khotaman, dibimbing untuk sholat-sholat sunnah, gitu kan. Manakiban, gitu kan. Ya itu udah sangat luar biasa. Jadi 24 jam kita jadi diisi untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal soleh. Dan ini adalah amal yang sangat mahal. Gitu. Tidak bisa dibeli oleh uang. Gitu. Makanya manakiban ini tidak bisa ditakar oleh uang. Kata pengarsa Abah, sangat hina gitu ya ketika manakiban ini dinilai dengan uang. Gitu. Gitu. Karena manakiban itu ya kehidupan kita mungkin, itu kan kehidupan para ikhwan. Karena banyak mengandung keberkahan, gitu kan, karomah, rahmat gitu, turun gitu kan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui berkah karomahnya Syekh Mursyid ya ada jam itu. Ikhdar ayyuhal ikhwan, berhati-hatilah wahai segenap ikhwan, minal lahwi, dari senda gurau. Karena senda gurau itu gitu kan pasti disertai dengan kelalaian hati. Memelahu illa bigoblati qalbi. Jadi ketika senda gurau itu ya tidak ada dikirnya, jadi lalai hatinya, lupa kepada Allah, tidak ingat. Juga kan tadi sudah disebutkan, gitu kan firman Allah, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan. Rijal di sini sifat. Bisa juga rijal ini sebagai seorang perempuan atau ibu-ibu. Jadi bukan rijal ini di sini bukan jenis kelaminnya laki-laki saja. Seorang ikhwan dan ikhwan. Ikhwan itu sudah include sebagai ahwat juga masuk di dalamnya. Makanya di sini dalam Quran itu surat An-Nur itu rijal sebutnya. Jadi siapa saja yang mempunyai sifat laki-laki walaupun itu jenis kelaminnya perempuan itu jadi rijal yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli daripada mengingat Allah. Wa iqamis shalah wa ita zakah. Dan yang mendirikan sholat, sembahyang, bukan sholat hanya sekedar melaksanakan, tetapi mendirikan sholat ini sudah masuk ke tahap torekot, bahkan mungkin sampai hakikat dan makrifat. Sholatnya itu sholat daim. Sholat daim adalah sholat yang setiap hembusan napas, setiap ketukan jantung kita ingat kepada Allah. Dan para ikhwan sudah diajarkan semuanya karena sudah ditalkin. Bagi orang yang belum ditalkin, ya mohon maaf, gitu, tidak akan bisa mendirikan sholat. Sangat berat. Gitu. Karena sholat saja kita masih dicap masuk neraka wail. Gitu. Apalagi kalau tidak sholat. Gitu. Makanya ketika sholatnya ini biar tidak dicap menjadi masuk neraka wail, ya, sholatnya harus ditalkin dulu. Seorang muslim, seorang ibaratnya mukmin harus ditalkin dulu agar terbuka hatinya. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Zakat mensucikan, ya, membersihkan harta kita kalau zakat mal. Gitu.
maupun zakat fitrah yang setiap tahun. Tapi pengarsa Abah mengajarkan kepada kita mengeluarkan zakat itu ya ketika kita dapat rezeki, dapat milik, dapat uang, keluarkan zakatnya berapapun sesuai yang kita dapatkan. Ya khafuna yauman taqallabu fihil qulubu wal absar. Mereka takut kepada suatu hari yang di mana hatinya dan matanya terbelalak. Di sini bisa ya kiamat kubro meninggal dunia ataupun nanti kiamat sugro ketika alam semesta ini hancur. Bahkan nanti hari di mana hari perhitungan gitu kan. Dari alam barzah, alam mahsyar ke sana terus alam ada mizan, ada hisab gitu kan. Kita langsung bagi orang yang berzikir langsung terbang hadarat Allah Subhanahu wa taala. Jazahumullah sana ma amilu. Mereka yang mengerjakan demikian itu supaya ahsana ma amilu, supaya Allah akan memberikan balasan kepada siapa? Kepada mereka yang tadi, yang ingat kepada Allah, yang berzikir, yang wa iqamas shalah, yang mendirikan salat dan yang menunaikan zakat. Nanti Allah akan memberikan balasan yang lebih baik daripada yang kita kerjakan. Wa yazidahum min fadli, dan menambah karunia-Nya kepada mereka tadi yang mengerjakan. Wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Itu. Dan rezeki Allah yang Maha Pemberi rezeki itu kepada siapa saja yang dikehendaki mayyasha. Ini adalah kehendak Allah. Makanya kata Bang Abah, kita ini sudah terjaring oleh mayyasha, oleh kehendak Allah. Rezeki yang tanpa batas. Setiap hembusan napas ada rezeki. Rumah tangga yang harmonis juga rezeki. Gitu kan. Kita bisa diikutkan, dibiasakan, diistiqomahkan manakiban, itu sangat rezeki yang sangat luar biasa. Dan lain-lain baik banyak hal gitu, bukan hanya ibaratnya rezeki itu uang, tapi hal kehidupan segala sesuatu itu bisa disebut rezeki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrul uyuni li ghairi wajhika do'i'un wa baka'uhunna li ghairi faqdika batilun. Rasulullah SAW bersabda, begadang mata tanpa tujuan mengharap ridho Allah. Itu adalah kesia-siaan. Dan tangisan yang bukan karena kehilanganmu ya, kehilangan artinya kita kurang beramal gitu kan. Kita nangis bukan karena dosa gitu. Kita nangis bukan karena tidak melakukan amal soleh. Itu adalah kebatilan. Nah, begadang ini seharusnya jadi ingat lagu Rhoma Irama yang syairnya ya sedikit kita gubah gitu. Begadang, jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada dikirnya. Masya Sedikit Allah, digubah. udah jadi penyanyi Kiai. Kalau terlalu banyak begadang, muka pucat karena amal berkurang. Bila sering kena angin malam, segala penyakit lahir dan batin akan mudah datang. Darilah itu, sayangi jiwa dan raga. Jangan begadang setiap malam. Hmm. Begadang, jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada dikirnya. Masya Allah, udah jadi penyanyi Omah Rama Kiai. Dadakan nih dari Abah. Kalau mah nggak pernah nyanyi tiap harinya mah. Ya itulah kadang kita menyesuaikan dengan materi ya. Jadi itu. Gitu. Jadi begitu. Jadi seketika apapun di kehidupan ini yaitu permainan dan senda gurau. Nah, ketika senda gurau ini ibaratnya permainan belaka gitu kan, sehingga melalaikan hati, maka untuk menghilangkan
kelalaian hati, menghilangkan goplah gitu kan, menghilangkan tadi laibun walahmun, senda gurau, itu betul wajib hukumnya, secara saya itu wajib. Gitu. Karena lalai kepada Allah kan termasuk satu di antara berbagai bala bencana gitu, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Gitu. Agar kita mencari orang yang agar kita tidak lalai. Gitu. Sehingga kita tidak lalai. Gitu. Tidak lalai kepada Allah. Gitu. Sebagaimana oleh pengersa Abah Anom di dalam kitab Mimtah Sudur gitu, mengutip dari Tuan Syekh Abdul Qadir gitu kan. Fal wajibu alal insan gitu. Jadi wajib atas insan itu mencari tolabul hayatil qalbi ukhrawi min ahli talqin qabla fautil waqti. Jadi kita ini wajib mencari orang yang untuk menanam dalam hati kita ukhrawi qalbi ukhrawi min ahli talqin, daripada ahli talqin sebelum habis waktunya, sebelum meninggal gitu. Kita harus mencari orang yang bisa menghidupkan hati kita. Fa'ina dunya majratul akhirah, karena sehingga sesungguhnya di dunia ini adalah tempat menanam untuk di akhirat. Barang wa malam yajqah fid dunya lam yahsud fil akhir. Dan barang siapa itu yang tidak menanam di dunia ini, maka nanti di akhirat itu tidak akan menanam, tidak akan memanen. Tadi dunia ini menanam, nanti di akhirat memanen, panen. Gitu. Kalau tabungan mah tidak akan bisa ngambil uang tabungan kalau kita tidak nabung, seperti itu. Kalau investasi juga dan lain sebagainya, kita tidak bisa nabung investasi, ya tidak akan dapat hasilnya. Gitu. Jadi hukumnya mustahil. Gitu. Hanya mengharap-harap aja. Gitu. Itu. Jadi wajib berarti kita ini. Gitu. Waqala Syekh Ahmad bin Abdul Hawari, mabtalallahu abdan bisyai'in asyadu min goblati wa qaswa. Tidaklah Allah menurunkan suatu bala bencana kepada seorang hamba yang lebih dahsyat daripada lalai, daripada menurut Allah, gopla, dan kerasnya hati, wa qaswa. Seperti qulub, kerasnya hati, bahkan lebih keras daripada batu. Kan? Gitu. Jadi kalau memang tidak ketemu seorang syekh mursyid waktu hidupnya, itu kan kita berdosa besar gitu, setiap hari sampai akhir hayatnya. Sedangkan kita tidak merasa. Gitu. Sedangkan kebanyakan orang tidak merasa. Gitu. Waqala Syekh Junaid al-Baghdadi, al-ghaflatu anillah asyadu min dukhulinnar. Jadi lalai kepada Allah itu, lalai daripada mengingat Allah itu lebih berat daripada masuk neraka. Kita saja sudah bisa membayangkan bagaimana masuk neraka gitu kan, masuk neraka yang panasnya yang sangat luar biasa. Tetapi ternyata lupa kepada Allah gitu. Ya itulah yang menyebabkan lebih ibadah lebih berat dosanya, gitu. Amalnya gitu. Sehingga kita kalau masuk neraka ya amal yang lain juga kan, tidak beramal yang lain bisa masuk neraka. Dari sholat aja kan bisa masuk neraka. Ini lalai itu benar-benar, kata Junaid Baghdadi ini, benar-benar lebih berat gitu daripada masuk neraka lalai. Na'udhu billahi min dzalik. Makanya kita sangat bersyukur. Kata Abah tinggal syukurnya gitu. Pirageh cuman hiji gitu kan yang ditalkin. Yang ketukan dalam hati. Pirageh cuman hiji untuk diingat setiap hempakan napas, detakan jantung kita kepada Allah gitu kan. Itu saja dari saya atau minkum. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.